Ibu Bapak serta hadirin sekalian, mari sebelum mendengarkan pesan Dhamma, kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Karawo ca niwato ca eta manggalamuttamanti. Menghargai dan memiliki kerendahan hati, itulah berkah utama. Selamat malam, Namo Buddhaya. Pimpinan Puja Bakti yang saya hormati, Ibu Bapak, serta hadirin sekalian yang juga sangat saya hormati dan banggakan. Pada malam hari ini, kembali saya dapat mengunjungi Wihara Magadhamma. Tetapi tidak hanya sebatas berkunjung, hari ini saya dapat memperoleh kesempatan selain berkunjung juga dapat berbagi pengetahuan Dhamma kepada ibu bapak sekalian dalam kegiatan Puja Bakti sebulan pendalaman Dhamma. Hari ini SPD keberapa? 25 ya. Berarti sudah 25 hari berturut-turut ya. Wah, sebentar lagi menjelang Hari Raya Waisak. Tentunya ibu bapak sudah mempersiapkan diri menyambut datangnya Waisak ini, bukan hanya sekedar mempersiapkan kue di rumah ya, makanan hidangan terbaik di rumah, tetapi juga mempersiapkan batin kita bagaimana menyambut datangnya Hari Raya Waisak ini dengan batin yang lebih berkembang karena meneladani ajaran-ajaran yang diberikan oleh Guru Agung kita, Sang Buddha Gautama. Nah, Ibu Bapak, hari ini saya akan membahas topik tentang siapakah yang akan didatangi oleh para bijaksanawan. Mengapa topik ini saya angkat, Ibu Bapak? Karena kita sebagai umat Buddha, mungkin di antara umat Buddha banyak yang membandingkan ya, membandingkan. Kenapa ya yang didatangi hanya rumahnya orang itu, atau yang didatangi hanya wihara itu, di wihara saya tidak didatangi ya. Kemudian mengapa ya orang-orang para bante dan lain sebagainya lebih nyaman tinggal di sana, kenapa di tempat saya tidak nyaman dan lain sebagainya. Sebenarnya hal itu bukan masalah ya satu orang, dua orang tidak memiliki sebab-sebab Ibu Bapak. Tetapi ternyata di dalam Dhamma, di dalam pustaka suci yang disebut sebagai Tipitaka ini juga terdapat beberapa ulasan yang membahas topik mengapa orang bijaksana itu datang ke rumah perumah tangga atau keluarga yang memang layak atau patut didatangi ya. Jadi ada dikatakan 9 faktor mengapa seseorang itu layak dan patut ya, layak dan patut para bijaksanawan hadir atau datang ke tempat itu. Nah, uraian ini terdapat di dalam salah satu sutta yang berjudul Kula Sutta. Ya, Kula Sutta. Kula Sutta ini terdapat dalam satu bagian sutta di dalam Anguttara Nikaya. Tetapi Kula Sutta ini ada 2 judul ya Ibu Bapak ya.
ibu bapak akan menemukan Kula Sutta ini di dalam kelompok 4 di Anguttara Nikaya dan juga di dalam kelompok 9 Anguttara Nikaya. Nah, apa yang akan saya bahas ini nantinya ada di dalam Kula Sutta yang terdapat di dalam kelompok 9 kitab suci Anguttara Nikaya. Nah, nanti kalau ibu bapak searching ya, atau mencari literatur tentang Kula Sutta ini, ibu bapak bisa mencek kembali ya, apa ya tadi yang disampaikan oleh Atta Silani kalau lupa, walaupun mungkin sudah direkam di YouTube, tinggal diulang kembali ya. Tetapi jika ibu bapak ingin mencari referensinya ya, sumbernya dari mana, ibu bapak boleh membaca sendiri sutta tersebut seperti itu. Nah, ibu bapak, di awal tadi saya mengangkat topik di dalam Manggala Sutta ya, Garawo ca niwato ca eta manggala motamang. Nah, garawo itu artinya adalah punya rasa menghargai ya, punya rasa menghargai. Kemudian juga punya kerendahan hati, niwato ca ya, niwato niwata itu artinya adalah memiliki kerendahan hati. Ternyata ketika seseorang punya rasa penghargaan dan kerendahan hati itu, akar pikirannya tidak sembarangan ya ibu bapak. Orang tersebut punya rasa penghargaan, kemudian juga punya sikap rendah hati itu karena didasari di dalam batinnya itu terbebas dari kebencian dan juga rasa pembandingan diri ya, pembandingan diri. Nah, dikatakan di dalam Dhamma manusia itu sulit menghargai pihak lain ya, atau tidak bisa muncul rasa menghargai atau kerendahan hati di dalam diri seseorang itu disebabkan karena 7 faktor ya. Boleh diingat-ingat ya ibu bapak, 7 faktor ini apa saja ya. Yang pertama, seseorang itu sulit menghargai pihak lain atau bisa memunculkan rasa pembandingan diri dengan pihak lain itu karena faktor kelahiran ya. Kita lahir di mana, di keluarga apa, dari suku apa ya, beragama apa ya, itu bisa menyebabkan seseorang itu muncul yang namanya pembandingan diri, sehingga orang tersebut mau menghargai pihak lain ya, itu sangat sulit sekali. Contoh sederhananya, dia lahir di strata sosial masyarakat, misalkan kaum bangsawan begitu ya. Kemudian muncul pembandingan diri. Oh, saya ini adalah lahir di keluarga bangsawan, sehingga untuk menghormati keluarga-keluarga yang bukan bangsawan itu sangat ya minim begitu ya, atau tidak bisa muncul di dalam dirinya. Atau lahirnya lebih dulu juga bisa. Dikatakan misalkan orang ini lahir lebih awal ya, usianya lebih tua, lebih senior, lebih dewasa. Kemudian menganggap mereka-mereka yang masih kecil, yang masih junior itu tidak patut dihargai. Padahal belum tentu ya. Di zaman Sang Buddha sendiri banyak kisah-kisah yang menceritakan mereka-mereka yang bahkan lahirnya secara usia biologis itu lebih muda, masih usia 7 tahun, masih usia 8 tahun ya, tapi sudah mencapai tingkatan kesucian. Seperti Ibu Wisaka yang bahkan baru usia 7 tahun sudah jadi Sotapanna. Pangeran Sopaka ya, kemudian ketika beliau menjadi seorang samanera, usia 7 tahun sudah menjadi Arahanta ya. Kemudian Pangeran Rewata, adiknya Bante Sariputta ya, beliau pun juga di usia 7 tahun sudah menjadi seorang suciwan ya. Dan ini merupakan kisah-kisah kelahiran. Nah, kadang-kadang orang karena merasa lahir lebih awal, sehingga mereka merasa harus menghormati yang lebih tua, yang lebih senior. Ya memang ya itu secara strata sosial masyarakat. Tapi bukan berarti ketika kita ini sudah lahir lebih dulu, kemudian tidak menghargai yang kecil, yang masih anak-anak, ataupun yang remaja, ataupun yang masih usianya lebih muda. Nah, maka ternyata kemampuan seseorang menghargai itu ataupun tidak menghargai, munculnya pembandingan diri itu bisa muncul karena faktor kelahiran ya. Nah,
ketika kita mengetahui ini Ibu Bapak, sebenarnya kita juga sebagai umat Buddha penting untuk mewaspadai diri kita sendiri. Jadi kita ini sebenarnya selalu muncul penilaian, muncul pembandingan terhadap diri kita dengan diri sendiri ataupun diri kita dengan pihak lain. Sejauh mana saya bisa punya sifat menghargai, kemudian sifat kerendahan hati karena faktor-faktor kelahiran ini. Ya, kalau kita bisa waspada dengan diri kita, maka kita bisa menghargai diri kita ataupun orang lain, walaupun kita lahir dalam kondisi apa, di keluarga mana, dengan potensi lebih senior ataupun lebih junior, kita masih bisa menghargai pihak lain. Nah, ini munculnya pembandingan atau munculnya sikap tidak mau menghargai pihak lain itu bisa terjadi karena faktor kelahiran. Ini faktor yang pertama, ya. Kemudian faktor yang kedua itu karena faktor kekayaan, Ibu Bapak, faktor materi ya, kekayaan. Nah, banyak orang yang istilahnya ada anak-anak sekarang itu menyebutnya somse. Ya, somse tahu enggak Ibu Bapak? Ya, sombong sekali ya. Kenapa? Oh, dia itu OKB. Apa itu OKB? Orang kaya baru ya. Nah, saking karena mengunggulkan kekayaannya ya, kemudian materi yang dimilikinya, bahkan mau menghargai pihak yang dalam artian dianggap kekayaan materinya itu lebih rendah, dia ini tidak mau ya, karena merasa dia lebih unggul dalam hal kekayaan ya. Dia menjadi seorang konglomerat misalkan, miliarder ataupun triliarder ya. Mereka ini kadang-kadang karena faktor kekayaan itu sulit menghargai orang-orang yang tidak setara ya, punya kesetaraan dengan kekayaan mereka. Nah, tetapi di dunia ini juga ada orang-orang kaya yang menghormati orang-orang yang kekayaannya lebih rendah dari mereka. Dan justru orang-orang kaya yang punya rasa menghargai, rasa menghormati orang-orang yang kekayaannya lebih rendah, mereka akan lebih dihormati, dihargai. Tetapi ketika mereka karena kekayaan kemudian menyombongkan diri dan akhirnya dengan pembandingan diri yang tidak baik itu kemudian tidak bisa menghargai pihak lain, justru orang-orang tersebut itu tidak bisa dihargai, ya, tidak punya kapasitas menghargai orang lain, maka orang lain pun juga sulit untuk menghargai dirinya, ya. Bahkan kadang-kadang malah dibicarakan kejelekannya, padahal orang ini sebenarnya punya kualitas yang baik, lahir dengan kelebihan, ya, kekayaan, punya privilege, ya, kekayaan itu. Nah, tetapi kalau dia tidak waspada, tidak hati-hati, kekayaan itu bisa menjadi sumber, ya, tidak berkembangnya sifat menghargai, garawoca tadi, atau niwatoca juga tidak berkembang karena punya pembandingan diri tersebut dari faktor kekayaan, begitu. Nah, kemudian faktor yang ketiga, masih ingat ya Ibu Bapak ya, faktor pertama tadi apa yang menyebabkan pembandingan diri? Kelahiran. Faktor kedua adalah kekayaan, ya. Nah, faktor ketiga di sini dikatakan yang menyebabkan munculnya pembandingan diri itu adalah faktor pengetahuan. Nah, Ibu Bapak pernah ya, kalau melihat orang yang merasa dirinya sudah punya pengetahuan yang banyak, ya, pinter, ya, nanti jadinya keminter, ya. Hati-hati itu, hati-hati sekali, ya. Padahal pinternya masih satu hal yang dia pinter, ya. Masih banyak pinter-pinter yang lain yang belum dia kuasai. Tetapi karena sisi kepintaran pengetahuan yang dia pahami itu bisa menjadikan dirinya muncul pembandingan diri, ya, kepada orang lain. Sehingga ketika dia merasa memiliki lebih banyak pengetahuan, dia tidak menghargai orang-orang yang pengetahuannya lebih sedikit. Padahal belum tentu, ya. Yang sebenarnya pengetahuan yang semestinya dia pahami itu adalah bagaimana pengetahuan mengikis loba dosa moha, termasuk mengikis kesombongan itu sendiri mestinya, ya. Tetapi karena dia sebenarnya pengetahuannya masih sedikit, maka dia biasanya tidak bisa menghargai pihak lain, ya. Justru ketika punya pengetahuan,
dan dia itu sombong gitu ya. Nah, sebenarnya itu orang tersebut masih butuh pengetahuan lagi. Pengetahuan mengatasi kesombongannya ya. Jadi belum tuntas pengetahuan itu. Nah, nanti kalau pengetahuannya sudah tuntas dalam artian tidak hanya sekedar pengetahuan duniawi yang dia miliki, tetapi juga bagaimana pengetahuan terbebas dari loba dosa moha, terbebas dari kilesa itu bisa mereka kembangkan, maka kesombongannya akan menjadi lunak, akan menjadi menurun ya. Sehingga pembandingan dirinya sudah tidak ada lagi dengan pihak lain. Nah ini. Nah ternyata faktor ketiga pengetahuan itu juga patut diwaspadai. Jadi orang pinter boleh ibu bapak, tapi jangan keminter ya nantinya ya. Nah ini penting sekali. Sebagai pengingat, ada orang Jawa itu, wong pinter harus hati-hati. Kalau tidak hati-hati nanti bisa keblinger. Ya. Jadi pinter ojo dadi wong keminter. Nanti jadinya orang keblinger. Ya begitu. Nah ini juga harus diingat-ingat ibu bapak. Ternyata karena pengetahuan itu kalau tidak diwaspadai, yaitu bisa menimbulkan pembandingan diri, kesombongan, sehingga tidak bisa menghargai pihak lain. Ya seperti itu. Nah ini faktor ketiga. Kemudian faktor keempat, yang bisa menyebabkan seseorang itu tidak bisa menghargai pihak lain itu karena ternyata faktor popularitas ibu bapak. Ya. Popularitas, ngertos nggih ibu-ibu nggih? Ngertos ibu? Wah, nopo nggih popularitas? Popularitas niku keterkenalan. Nah, tiang niku jan dikenal di mana-mana ngoten niku. Nah, saking sudah terkenal, dulunya dia itu sebenarnya orangnya ya biasa-biasa saja. Lahir dari keluarga biasa, kemudian karena orang ini mungkin ya viral begitu ya, karena hal-hal baik ataupun hal-hal yang tidak baik bisa viral ya. Nah, kemudian jadi terkenal, kemudian orang ini menjadi tidak menghargai pihak lain. Ya. Jadi sekarang kan umum sekali ya orang-orang membuat konten dan lain sebagainya dengan tujuan-tujuan banyak followersnya, ya dikenal seperti itu. Nah, setelah dia itu terkenal, ibu bapak, populer gitu ya di kalangan masyarakat, nah orang ini menjadi tidak bisa menghargai pihak lain, menganggap remeh pihak lain, menganggap rendah pihak lain, seolah-olah ketika ada orang yang tidak lebih terkenal dari dirinya, kemudian dia itu menjadi orang yang paling populer di antara teman-temannya. Nah, hal ini terkadang kalau tidak diwaspadai, ini pun juga bisa menimbulkan yang namanya pembandingan diri, atau dalam bahasa Pali itu mana ya, mana itu artinya kesombongan atau pembandingan diri. Nah, kalau orang itu sudah punya mana ini, pembandingan diri itu, biasanya munculnya penghargaan terhadap pihak lain itu juga menjadi sulit, ya. Sehingga dia tidak punya sifat kerendahan hati. Nah ini faktor keempat ibu bapak, ya, popularitas. Jadi karena kelahiran, karena kekayaan, karena pengetahuan, dan yang keempat adalah karena popularitas, ya. Kemudian yang kelima itu karena pencapaian spiritualitas ibu bapak, ya. Ternyata pencapaian spiritualitas ini juga patut diwaspadai ya. Sekarang ibu bapak tidak usah berpikir pencapaian spiritualitas itu konteksnya adalah sudah jadi sotapana, sudah jadi sakadagami, sudah jadi anagami, atau sudah menjadi arahata, ya. Kita coba perhatikan diri kita pada saat kita itu praktik ajaran Sang Buddha. Apa contohnya? Misalkan kita itu praktik kedermawanan, dana gitu ya. Nah pada saat kita berdana, kemudian kita itu muncul pembandingan diri. Wah, dana saya adalah dana yang terbaik, ya, dibandingkan orang itu. Wah, dana saya dana yang terbanyak dibandingkan orang itu. Wah, dana saya, kerelaan hati saya, ya, lebih unggul daripada orang itu. Nah, itu pun juga sebenarnya ketika kita itu punya
kapasitas kemampuan merelakan apa yang kita anggap sebagai milik, kemudian kita berikan kepada pihak lain, sebenarnya itu adalah praktik perbuatan baik. Dan itu sebenarnya sebuah pencapaian spiritualitas juga, Ibu Bapak. Tetapi kalau kita tidak mewaspadainya, hati-hati. Ya, kita juga akan terkecoh oleh pikiran kita yang ternyata itu masih diliputi oleh kilesa atau pengotor batin, ya seperti itu. Dan secara tidak sadar karena sifat seperti itu menjadi meremehkan ya pencapaian spiritualitas orang lain. Contohnya, oh dia hanya bisa berdana nasi putih, ya. Saya loh ini bisa berdana lengkap, ya, MBG-nya lengkap, misalkan gitu ya. Ya, MBG-nya lengkap, tidak hanya nasi putih tapi lain-lain, lauk pauk, ya. 4 sehat 5 sempurna lah pokoknya, ya. Kemudian timbul pembandingan diri, meremehkan orang yang ya maaf kata hanya berdana 1 mangkok nasi itu. Ibu Bapak tidak boleh seperti itu, ya. Karena pencapaian spiritualitas walaupun itu levelnya sederhana, kita patut mengapresiasi, menghargai. Siapa tahu 1 mangkok nasi itu bagi orang itu sangat berharga. Di zaman Sang Buddha itu ada, Ibu Bapak, kisah tentang seorang penjaga wihara, ya, yang sebenarnya bukan tugasnya hanya penjaga wihara, tetapi sebagai tukang kebun, orang yang biasa membersihkan taman wihara di Jetawana itu. Dan beliau itu usianya sudah sangat sepuh, sudah usia 80 tahun. Tapi setiap hari begitu melihat para bante dan lain-lain itu ya, beliau itu selalu bertekad di dalam batinnya, semoga suatu saat saya bisa ya menjalani kehidupan seperti itu. Nah, suatu ketika ada Bante Sariputta datang ke wihara Jetawana ini. Nah, beliau ini kan biasanya mendapat makanan dari wihara tersebut ya, 1 mangkok nasi yang sangat berharga sekali. Dan makanan itu menjadi makanan pokok beliau setiap hari. Ya. Tapi pada saat beliau itu melihat Bante Sariputta, tergerak dalam hati beliau. Ya, untuk mendanakan 1 mangkok nasi yang biasanya beliau dapatkan itu untuk diberikan kepada Bante Sariputta. Nah, sampai akhirnya suatu ketika Sang Buddha itu mengetahui batin tukang kebun ini, ya. Kemudian bertanya, apa harapan selama hidup ini yang belum tercapai? Ya. Beliau menyampaikan, Bante, saya ini ingin sekali menjalani kehidupan sebagai seorang biku, ya, samana begitu. Tapi apakah mungkin saya ini sudah sepuh juga kehidupan saya seperti ini, gitu. Kemudian Sang Buddha itu bertanya kepada sekelompok para biku, ya. Di antara para biku yang hadir di sini, siapakah yang pernah menerima kebajikan dari Bapak ini? Ya. Kemudian Bante Sariputta itu menjawab, Bante, saya pernah menerima kebajikan dari Bapak itu, menerima 1 mangkok ya, persembahan nasi yang dengan tulus, dengan pikiran yang murni ya diberikan dengan cara yang baik, dengan penuh rasa hormat kepada saya ya. Dan saya mengingat kebajikan dari Bapak itu. Nah, kemudian Sang Buddha meminta kepada Bante Sariputta, kalau begitu Sariputta ya, Anda saya tunjuk sebagai guru penabis ya, dari Bapak ini, dan tabiskanlah menjadi seorang biku ya. Sampai akhirnya dengan ketekunan sisa usianya beliau ya, ternyata beliau itu bisa hidup sampai usia 120 tahun. Dan 2 minggu setelah beliau itu menjadi biku, beliau mencapai tingkatan kesucian arahanta. Coba lihat Ibu Bapak, perbuatan bajik ya, walaupun itu hanya kecil saja dilakukan ya, kita anggap itu hal yang sederhana ya, tetapi jika dilandasi dengan kualitas batin yang murni, bersih, itu menjadikan buah yang istimewa, Ibu Bapak. Jadi jangan mudah membandingkan kebajikan kita dengan kebajikan orang lain yang mungkin kita anggap itu remeh, tapi bagi orang itu adalah sebuah kebajikan yang istimewa ya. Ada orang yang bahkan mungkin hanya bisa merelakan apa yang dia miliki ya, 1 butir kerupuk misalkan ya, atau hanya bisa berdana tusuk gigi. Di dalam Wimanawatu itu kan banyak, ada orang yang hanya bahkan berdana 1 gelas air ya, berdana tusuk gigi ya,
berdana alas duduk, ya. Berdana rumput. Rumputnya buat apa ya Sila? Bukan untuk dimakan ya Ibu Bapak ya. Untuk alas duduk ya para petapa pada masa itu, ya. Oh kalau begitu saya mau berdana rumput saja, kalau begitu Sila bisa masuk alam dewa. Tunggu dulu ya, tunggu dulu. Ya kalau itu didasari dengan pikiran meta, pikiran yang bersih, murni, nah itu baru menjadi kualitas kebajikan dari para dewa, kualitas pikiran para dewa. Tapi kalau kita jangankan berdana alas duduk yang indah Ibu Bapak, saya mau bertanya, tadi yang datang ke sini paling awal siapa? Datang paling awal siapa? Wah, nggak ada yang mengaku ya, toleh sana toleh sini ya. Oh, ini nggak mengaku karena takut dianggap sombong Sila nanti ya. Udah saya tanya, tadi yang menata alas duduk ini siapa? Siapa? Anak wihara ya? Anak asuh ya? Nah, ini nanti Ibu Bapak ya, bonus alam dewanya diambil anak asuh semua ini, jangan-jangan ya. Ya, tapi tunggu dulu. Tadi waktu menata alas duduknya dengan bahagia atau dengan menderita kira-kira ya. Kalau dengan bahagia, oh itu pikiran para dewa ya. Tapi kalau dengan ngedumel ya, bahasanya wah ini orang-orang ini nggak ada yang datang, nggak ada yang bantu saya nata alas duduk, nata buku parita, ya jengkel gitu ya. Karena capek hati dan lain sebagainya, oh itu bukan kualitas pikiran para dewa. Tidak jadi dapat ini ya, dapat kaplingnya para dewa ya. Tapi kalau pikirannya itu pikiran bersih ya, dengan kualitas batin yang memang, oh ini kesempatan saya berbuat baik ya, supaya memberikan kemudahan nanti ibu-ibu, bapak-bapak yang datang ke sini, begitu datang bisa langsung duduk, bisa langsung berbuat baik. Nah itu adalah pikiran yang bajik ya, seperti itu Ibu Bapak. Jadi pencapaian spiritualitas itu dalam hal-hal sendirian itu Ibu Bapak. Termasuk juga dalam hal praktik sila ya. Kadang lebih kita punya pembandingan diri. Oh dia hari ini hanya praktik 5 sila, saya loh 8 sila misalkan gitu ya. Atau oh dia hanya 8 sila, saya loh 10 sila. Oh dia 10 sila, saya loh 227 sila gitu ya. Itu nanti bisa timbul pembandingan diri seperti itu Ibu Bapak. Padahal menjalankan kapasitas aditana atau tekad ya, praktik sila apapun itu bukan untuk ya jor-joran istilahnya ya. Tetapi bagaimana dalam kapasitas kita bisa menjalankan praktik sila tersebut sebagai sarana untuk melindungi diri kita atau melindungi batin kita dari memunculkannya loba dosa moha tadi. Ya, munculnya loba dosa moha tadi supaya batin kita itu tidak gampang terarah pada kualitas batin itu. Ya. Supaya yang muncul dalam batin kita adalah pikiran aloba, adosa, amoha, ya. Jadi inilah Ibu Bapak yang dimaksud pencapaian spiritualitas itu juga tetap harus kita waspadai. Kita sebagai apa, saat ini menjalankan apa, praktik dhamma sebagaimana, ya. Itu juga harus membawa arah upaya-upaya supaya kita itu bisa mengikis yang namanya pembandingan diri tadi atau kesombongan tadi ya Ibu Bapak. Nah ini, faktor keberapa tadi? Kelima. Masih ingat? Dites ya. Yang pertama tadi apa? Kelahiran, betul. Yang kedua? Kekayaan. Yang ketiga? Pengetahuan. Yang keempat? Popularitas, populer ya, popularitas. Dan yang kelima itu pencapaian spiritualitas ya. Nah, lalu yang keenam apa sila? Yang keenam itu biasanya yang bisa mengkondisikan manusia itu punya pembandingan diri dan sulit menghargai orang lain itu karena faktor fisik. Ya. Tahu fisik ya? Tubuh jasmani. Ya. Oh, tubuh jasmani saya loh lebih elok, lebih cantik, lebih tampan dari dia. Oh, saya loh lebih tinggi, dia itu lebih pendek. Padahal hanya beda berapa senti aja. Oh, hidung saya loh lebih mancung, padahal mancungnya cuma berapa mili ya. Sudah meremehkan mereka yang hidungnya pesek begitu ya. Nah itu. Oh, kulit saya loh lebih putih, lebih glowing,
dibandingkan dia yang lebih coklat, ya. Sawonya kematangan banget ya. Jadinya timbul pembandingan diri seperti itu, Ibu Bapak. Jadi meremehkan, ya, meremehkan. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak mewaspadai, ya, orang bisa muncul pembandingan diri seperti itu. Ya. Zaman sekarang itu kalau melakukan perundungan, ya Ibu Bapak, ya, perundungan, bullying, ya, perundungan terhadap pihak lain, ya, kemudian mengatakan pembandingan itu dari faktor fisik begitu, ya, bisa kena pasal, Ibu Bapak, ya. Jadi hati-hati, ya, hati-hati. Tidak boleh kita meremehkan pihak lain, menjelekkan pihak lain karena faktor fisik. Nah, biasanya kalau kita tidak waspada, rasa menghargai pihak lain itu menjadi tidak ada karena pembandingan secara fisik ini, ya. Lebih tampan, lebih cantik, kemudian lebih putih, lebih hitam, bisa saja begitu, ya. Oh, saya nggak takut matahari lebih hitam kan, buktinya gitu. Kalau dia itu yang putih-putih itu yang pada takut matahari itu, ya. Nah, bisa jadi begitu, sehingga tidak menyenangi mereka-mereka yang punya kulitnya lebih terang gitu, ya. Nah, hal-hal semacam ini yang harus kita waspadai di dalam pikiran kita, Ibu Bapak, sehingga sulit sekali muncul sifat menghargai pihak lain, ya, ya, seperti itu. Kan ada itu, wah, jangan cari orang yang cuma di dalam rumah saja, cari orang yang mau kerja ke sawah dan lain sebagainya. Padahal di dalam rumah bisa saja itu kerja, ya, di zaman sekarang, ya Ibu Bapak, ya. Nah, bisa saja, ya. Siapa tahu pekerjaannya work from home, ya. Jadi kerja di rumah, jadi memang tidak kerjanya di luar gitu. Atau sebaliknya meremehkan, oh kerjaannya lah dia itu hanya di luar rumah saja, ya, tidak pernah di dalam, ya, sehingga penghasilannya begini begitu. Nah, itu bisa muncul pembandingan diri seperti itu juga. Nah, maka tidak bisa menghargai pihak lain. Nah, pentingnya melihat segala sesuatu itu secara kacamata dharma, dalam artian itu ya memang seperti itu loh. Ada sebuah fenomena demikian ini karena ada sebabnya demikian. Itu penting sekali, sehingga tidak mudah meremehkan pihak lain dengan mudah, ya, seperti itu, Ibu Bapak. Nah, ini faktor yang ke-6, ya. Kemudian faktor yang ke-7, yang terakhir, yang biasanya menyebabkan pembandingan. Ternyata faktor yang ke-7 itu disebut sebagai faktor kebajikan. Nah, wah, ternyata kebajikan pun juga ini, ya, Sila, bisa memicu kesombongan, ya? Iya, ya, bisa. Contohnya misalkan orang itu loh belum meninggalkan keburukan, saya loh sudah meninggalkan keburukan. Orang itu loh senang melakukan tindakan-tindakan jahat, saya ini loh orang yang sudah meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat. Padahal belum tentu juga, ya Ibu Bapak, ya. Nah, ternyata justru kesombongan, tidak menghargai itu menjadi penghalang dirinya. Siapa tahu orang yang telah berbuat jahat itu atau orang yang berperilaku buruk itu ternyata saat ini berperilaku buruk, besok dia sudah berubah, ya. Banyak kisah di zaman Sang Buddha, Ibu Bapak. Kisahnya siapa coba? Bante Anggulimala, ya. Bante Anggulimala itu melakukan kejahatan yang kejam itu, Ibu Bapak, bukan hanya jahat saja, kejam, ya. Nah, sebagai akibat dari perbuatan buruknya itu, ya memang sebagai akibatnya beliau itu sangat dibenci oleh banyak orang, ya. Gimana tidak dibenci? Jadi pembunuh ribuan orang, bukan ratusan, ya Ibu Bapak, ya, ribuan, sudah 1000 lebih itu yang dibunuh orang, ya. Tapi karena waktu dibunuh, ya, kemudian jarinya dipotong, ya. Ahli mutilasi juga beliau. Dipotong karena tidak disimpan dengan baik, kemudian dibawa jalan jatuh, busuk, ya. Akhirnya apa yang dilakukan beliau? Jari-jari manusia yang dibunuh beliau itu kemudian diikat
dijadikan kalung, maka disebut angguli mala. Angguli itu ibu jari, ya, mala itu kalung, ya. Nah, akhirnya terkenal beliau ini adalah angguli mala, si kejam, ya. Tetapi beruntungnya beliau itu bertemu Sang Buddha pada saat beliau itu mau melakukan tindakan pembunuhan kepada ibunya sendiri. Itu bahaya sekali ibu bapak, bahaya sekali, ya. Karena orang yang kejam itu sudah gelap mata biasanya. Apapun akan dilakukan, walaupun itu pada orang tuanya sendiri. Itu di zaman Sang Buddha. Apakah di zaman sekarang ada ibu bapak? Ada. Beberapa bulan yang lalu, kasus pembunuhan orang tuanya sendiri itu oleh seorang anak, ya, di Bali, Denpasar itu terjadi. Jadi ayah ibu kandungnya dibunuh, ya, gara-gara minta uang tidak diberikan. Karena otaknya sudah terkena narkoba, ya, fisiknya itu sudah terkena narkoba, jadi sudah gelap mata sudah. Bahkan orang tuanya sendiri yang membesarkan dia dari kecil sampai dewasa itu sampai rela dibunuh ibu bapak. Dan orang seperti itu bagaimana akibat karmanya? Wah, sudah tidak tanggung-tanggung nanti, itu udah awici bahasanya, ya, sudah awici begitu. Nah, kondisi seperti itu bisa terjadi karena apa? Karena ketidaktahuan, karena adanya kebijaksanaan. Tetapi keberuntungan Bante Angulimala ini, beliau bertemu orang bijaksana ibu bapak. Dan ketika bertemu Sang Buddha, beliau itu akhirnya sadar, ya, sadar, kemudian mau meninggalkan perbuatan itu dan menjadi seorang samana. Tetapi ternyata walaupun beliau menjadi seorang samana, akibat dari perbuatan buruknya itu belum tuntas. Kemudian banyak manusia yang menghujat, orang-orang yang ketika bertemu beliau itu melempari batu, menghujat. Tidak tahunya Bante Angulimala sudah arahat. Dan mereka-mereka yang melempari batu, yang menghujat itu, wah, melakukan karma buruk, ya, karena telah melukai seorang arahanta, ya. Itu karma buruk ibu bapak. Maka kita hati-hati, ya. Nah, walaupun diri kita itu merasa lebih baik daripada orang lain atau punya kebajikan lebih banyak dibandingkan pihak lain, ya jangan membenci orang-orang yang, maaf kata, pernah melakukan keburukan sekalipun, ya. Karena mereka-mereka itu melakukan keburukan bisa jadi karena satu faktor ketidaktahuan, ya. Kedua, sebenarnya orang itu sudah tahu tapi karena dia lengah, ya, punya kelengahan sehingga bisa melakukan keburukan. Nah, kita sebaiknya tidak perlu membenci. Jangan mengotori diri sendiri dengan membenci pihak lain, ibu bapak, ya. Jangan istilahnya membakar diri sendiri, ya, dengan tidak menghargai pihak lain yang mereka itu punya potensi juga untuk bisa berubah, ya, bisa berubah. Nah, inilah 7 faktor ibu bapak yang menyebabkan manusia itu tidak bisa menghargai pihak lain, ya. Betapa bahayanya ketika orang tersebut tidak bisa punya rasa menghargai, garawoca tadi. Nah, kalau orang yang tidak bisa menghargai, pasti orang ini adalah orang yang tinggi hati. Maka niwatoca itu tidak akan berkembang dalam dirinya ibu bapak. Kerendahan hati itu tidak akan berkembang. Nah, lalu apa hubungannya sila dengan topik kita malam hari ini? Siapakah mereka yang biasanya akan didatangi oleh para bijaksanawan? Nah, di dalam Kula Sutta itu ibu bapak, ada dikatakan 9 faktor atau ciri keluarga yang dianjurkan oleh Sang Buddha, ya, patut untuk didatangi oleh para biku, oleh para samana, oleh para bijaksanawan. Siapakah mereka? Nah, di dalam sutta ini dikatakan yang pertama, mereka yang memiliki rasa hormat dengan bangkit berdiri ketika para bijaksanawan itu datang, ya. Ini hormat secara fisik, ya, ibu bapak, ya. Jadi ternyata sikap fisik itu menentukan, ya, ciri-ciri orang ini punya rasa hormat atau tidak, ya.
Kalau bahasa psikologi itu gestur tubuh. Ya. Gestur tubuh itu menunjukkan orang ini punya sisi-sisi penghormatan atau tidak kepada orang lain. Ya kadang kalau kita itu tidak menghargai para petapa ya ibu bapak ya, para samana gitu ya. Samana itu datang ya santai-santai saja. Ada yang memang tidak tahu ya sisi atau sikap menghormat kepada para samana itu tidak tahu. Tapi ternyata di dalam Kula Sutta ini yang pertama adalah mereka yang istilahnya memberikan rasa hormat dengan berdiri menyambut ya kedatangan para samana ini. Ternyata mereka juga adalah perumah tangga atau keluarga yang patut untuk didatangi. Tapi mereka yang tidak menyambut berdiri dengan rasa hormat, ya dianjurkan oleh Sang Buddha, kalaupun Anda belum pernah ya ataupun telah pernah datang ke sana, lebih baik tidak didatangi. Ya, karena sebenarnya Sang Buddha sendiri, Sang Buddha itu orang bijaksana ya ibu bapak ya. Beliau itu kalau bahasa saya ya eksklusif loh memilih orang ya. Memilih orang untuk diajari dhamma ataupun mendengarkan dhamma beliau itu sangat eksklusif. Eksklusifnya itu bukan berarti hanya mendatangi orang-orang kaya saja ya ibu bapak, tidak ya, atau orang-orang yang punya privilege begitu ya, tidak. Tetapi Sang Buddha biasanya melihat dalam aspek orang ini punya rasa hormat terhadap dhamma itu tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, orang ini sudah punya kematangan secara batin atau belum. Ya. Kalau orang itu punya rasa hormat terhadap dhamma, beliau akan mengajarkan dhamma. Kalau orang itu batinnya sudah matang, ya dalam artian siap mendengarkan dhamma itu, nah baru beliau akan mendatangi orang tersebut, atau ketika orang itu datang baru beliau akan mengajarkan dhamma. Ya, yang saya maksud eksklusifnya itu di situ. Ya, tetapi Sang Buddha tidak pilih apakah itu raja atau apakah itu seorang perumah tangga kaya ataupun mereka itu adalah seorang ya pembuang sampah sekalipun ya, atau dari keluarga kasta rendah ya, beliau tidak pilih-pilih itu. Ya. Beliau mengajarkan dharma kepada semua orang dengan kapasitas beliau itu mau menghargai dhamma itu. Yang kedua itu batinnya telah matang. Ya. Sehingga untuk diajarkan dhamma itu menjadi mudah. Seperti itu. Nah, ini keeksklusifan Sang Buddha. Tetapi di zaman sekarang orang yang memiliki kapasitas pengetahuan seperti Sang Buddha kan tidak gampang ya. Nah, tidak bisa saya membaca, oh ini apakah sudah siap mendengarkan dhamma? Apakah ibu yang di belakang sana sudah siap mendengarkan dhamma? Juga belum tentu saya tahu. Ya. Nah sebenarnya di dalam dhamma itu juga ada ciri-ciri orang yang siap mendengarkan dhamma itu ada ibu bapak. Tapi mungkin nanti saya bahas di pertemuan yang lain. Ini karena masih ada 8 poin ya ibu bapak ya. Nah nomor satu itu ternyata mereka yang patut didatangi oleh para bijaksanawan itu atau para petapa, ya, murid-murid Sang Buddha itu adalah pertama yang punya sikap gestur tubuh, ya, menyambut dengan baik dengan cara berdiri, ya, ketika para bhikkhu datang. Ya. Kalau mereka tidak punya sifat sedemikian itu, ya sebaiknya tidak perlu didatangi, ya seperti itu. Kemudian yang kedua ibu bapak, selain memberikan rasa hormat dengan cara sikap berdiri yang menyenangkan ya, disambut dengan baik itu, ternyata juga beliau itu menghormat tidak hanya dengan cara berdiri saja, tetapi juga memberikan hormat dengan cara yang menyenangkan. Kalau di dalam catatan kakinya di sini ya sederhananya bernamaskara, ya, bernamaskara kepada mereka para petapa itu, ya, memberikan penghormatan. Karena memberikan penghormatan itu ada yang dengan cara berdiri bersikap anjali, ada yang ketika datang kemudian memberikan penghormatan. Ya. Dan umumnya ya umat Buddha itu sudah menjadi tradisi, sudah menjadi tata kebiasaan bagi umat Buddha. Ketika bertemu para bhikkhu dan lain sebagainya, ya selain memberikan sikap anjali, kemudian mereka itu menghormat kepada para samana tersebut.
ibu bapak tidak usah merasa rendah diri ketika memberikan penghormatan kepada seorang samana, kepada samanera, kepada para bante, atasilani, tidak usah merasa rendah diri. Ya. Kan dia sama-sama manusia silah. Kenapa saya harus sujud-sujud sama mereka? Ya. Orang kalau tidak punya pengertian terkait dengan tata cara secara Buddhis, ya, mungkin muncul kesombongan seperti itu. Kita sama-sama manusia, ya. Ngapain harus bersujud, ya, namaskara begitu? Bisa saja muncul pemikiran sedemikian itu, ibu bapak. Nah, tradisi itu diwariskan oleh Sang Buddha karena beberapa faktor, ibu bapak, beberapa faktor. Ya. Memiliki rasa hormat itu sebenarnya muncul dari faktor di mana dirinya, ya, bisa menghargai tadi garawu, ya, garawu, ya, bisa punya rasa penghargaan. Oh, ini bukan hanya sebatas menghormati karena dia itu sesama manusia, ibu bapak, ya, tapi menghormati karena orang tersebut menjalankan praktik kehidupan yang luhur. Kalau toh bahasa saya, ya maaf kata, seandainya dia itu telah bertekad menjalani kehidupan yang luhur, kemudian perilakunya tidak sesuai dengan kehidupan luhur tersebut, ingat, ya, ibu bapak masih tetap tidak punya alasan untuk tidak menghormat. Ya. Dalam artian apa? Oh, saya menghormati mereka-mereka yang masih menggunakan panji, ajaran Sang Buddha, menggunakan jubah dan lain sebagainya. Karena kita itu sebenarnya begitu bangun tidur memakai jubah itu, merenung, ibu bapak. Oh, sekarang masih menjadi atasilani, masih menjadi samanera, masih menjadi biku dalam satu hari ini. Direnungkan. Masih memunculkan pikiran baik, pencerapan baik menjadi seorang samana. Ya walaupun dengan kapasitas perubahan batin, ada loba, dosa, moha, dan lain sebagainya dalam satu hari itu, tapi masih tetap memunculkan pemikiran-pemikiran baik dalam hal kehidupan samana itu. Jadi kita itu punya rasa hormat itu tidak mengotori diri kita, sama sekali tidak ada. Ya, justru itu sebagai sarana untuk melatih diri kita sejauh mana kita bisa mengembangkan sifat garawo dan niwato tadi. Ya, kalau kita itu punya rasa hormat kepada pihak lain, ibu bapak, yang menjalani latihan itu punya rasa sungkan. Ya, sederhananya, orang yang perumah tangga loh, mereka respect dengan kita, ya, hormat dengan kita, sampai mereka anjali bernamaskara. Oh, itu tidak gampang, ibu bapak. Ya, tidak gampang. Banyak peserta pelatihan atasilani ataupun pabaja samanera itu, ya, menyampaikan kesan-kesan mereka saat menjadi seorang atasilani samanera, ya. Mereka menyampaikan begini, dulu waktu saya menjadi perumah tangga, jangankan orang lain itu bernamaskara, beranjali saja belum tentu, ya. Paling ketemu di wihara aja, halo, hai, piye kabarmu, gitu, ya. Mestinya nama budaya dan lain sebagainya itu langka sekali, ya, anjali saja itu langka. Tapi begitu mengenakan jubah, ya, samana begitu, ya, panji ajaran Sang Buddha itu, orang datang beranjali, selamat pagi samanera, selamat pagi bante, ya. Belum lagi mereka ketika memberikan persembahan dengan penuh rasa hormat, dengan bakti, kemudian mereka bernamaskara. Aduh, hati ini rasanya kalau tidak menjalankan latihan dengan baik, malu, ya. Ada rasa malu, ada rasa ketidaknyamanan, begitu. Nah, sebenarnya sikap hormat itu pun juga bisa mendorong, ya, perilaku mereka yang bijaksana, ya, itu menjadi terdorong untuk melakukan hal-hal baik. Tapi mungkin kalau orang yang tidak bijaksana malah bisa jadi sombong, ya. Nah, itu. Makanya orang yang bijaksana dengan tidak bijaksana itu akan kelihatan nantinya. Kalau mereka yang bijaksana akan menimbulkan rasa pemikiran yang mendalam, ya, terkait
penghormatan ini didapatkan dengan cara yang tidak mudah. Muncul karena pikiran kerendahan hati, muncul karena pikiran penghargaan dari orang-orang yang mengembangkan Garawo dan Niwatoca tadi. Ya. Tetapi kalau kita tidak punya penghargaan juga terhadap mereka, kita sendiri yang punya kilesa. Ya. Dan ibu bapak, kilesa dari pihak yang dihormati itu tidak berpengaruh terhadap ibu bapak. Selama ibu bapak melakukan sifat atau sikap, ya, penghormatan itu dengan batin yang murni bersih, ibu bapak sendiri yang mendapatkan manfaatnya. Manfaat dari ibu bapak itu sama sekali tidak menjadi milik pihak lain, ya, tapi menjadi milik dari mereka yang punya rasa menghargai dan menghormati itu sendiri. Inilah manfaatnya ibu bapak. Jadi bukan hanya dengan sikap berdiri ya, tetapi juga dengan menghormat bernamaskara. Ya, seperti itu. Nah, kemudian mereka ini dikatakan yang memiliki sikap hormat itu patut didatangi oleh para bijaksanawan. Ya. Karena secara batin punya kelunakan. Ya, kelunakan. Nah, kemudian yang ketiga ibu bapak. Yang ketiga dikatakan di dalam sutta ini adalah mereka yang mempersilakan duduk. Ya. Jadi bukan hanya Bante, Anjali, Namaskara ya, tapi Bante silahkan duduk istirahat di sini ya. Nah, kalau hanya disambut saja, ya, tidak dipersilakan duduk, ya apakah hanya berdiri di rumah? Ya. Seorang biku tidak akan mengajarkan dhamma dengan cara berdiri. Ya. Nah, dipersilakan duduk itu supaya punya kesempatan. Ya. Para perumah tangga, keluarga ini ya mendengarkan apa yang semestinya disampaikan oleh para bijaksana itu. Maka mereka yang dikatakan selain punya rasa hormat dengan postur berdiri, ya, yang menyenangkan, kemudian bernamaskara, mempersilakan duduk. Nah, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang patut didatangi, ya, orang-orang yang memang patut didatangi oleh para bijaksanawan. Ya. Kalau orang Jawa itu kan ada tradisi ya ibu bapak ya, budaya bukan tradisi, budaya masyarakat. Kalau ada tamu itu biasanya yang pertama gupuh. Gupuh itu bukan berarti terus wah, aduh bagaimana ya ini ya gitu, tidak. Gupuh itu maksudnya wah ada tamu disambut ya, dang-dang gitu, cepet-cepet ada tamu ya nih, dibukakan pintu, disambut dengan baik gitu ya. Nah, tamu yang disambut dengan baik pasti seneng ya datang ke rumah itu ya. Beda. Ngapain kamu kesini? Ya, baru datang udah ngapain kamu kesini? Gitu ya. Nah, orang itu menjadi tidak nyaman hati karena tidak disambut dengan baik. Nah, biasanya setelah gupuh itu budaya masyarakat Jawa itu dipersilahkan duduk, lenggah, lungguh. Ya, gupuh, lungguh. Yang ketiga itu suguh. Ya. Nah, dipersilahkan duduk, kemudian diberi suguhan. Suguh itu artinya ya tidak harus makanan ya ibu bapak ya. Nah, ini bukan berarti atas silani minta disuguhi makanan ya, tidak ya. Nah, tapi suguh di sini artinya ya setidaknya ada minuman, air putih ya, air bening untuk tamu. Monggo diunjuk ya. Ada teh, kopi atau air putih saja juga tidak apa-apa. Kalau nggak ada suguhan sila kebangetan, masa air putih saja nggak punya. Ya. Begitu. Semestinya ini budaya masyarakat Jawa sebenarnya. Tapi ternyata kalau menggunakan pendekatan di dalam sutta itu pun juga tata kebiasaan yang diajarkan oleh Sang Buddha supaya para bijaksanawan itu juga datang. Ya. Nah, jadi menghormat, ya, dipersilakan duduk, ya, diberikan tempat duduk, tempat beristirahat. Ini adalah ciri atau faktor ketiga yang ketika perumah tangga memiliki ciri-ciri ini, maka para bijaksanawan bisa mendatangi mereka. Tapi kalau ciri yang ketiga ini tidak ada, nah, para bijaksanawan tidak akan datang lagi ke rumah mereka. Ya, begitu. Nah, kemudian yang keempat, ibu bapak, mereka yang tidak menyembunyikan apa yang mereka miliki. Ya. Nah, apa itu sila? Wah, kadang-kadang ya kalau ada tamu datang ke rumah, dang delikno ini, engko bocahe, wah geragas gitu ya. Tahu ya gitu.
apa aja mau diambil gitu ya. Nah, punya pikiran yang buruk begitu. Punya pikiran yang buruk bahwa orang itu datang untuk meminta-minta atau mau mengambil sesuatu yang dia miliki. Sampai akhirnya, wah, dang didelik nih semuanya. Ya. Padahal itu, pikiran seperti itu adalah pikiran kikir, Ibu Bapak. Itu adalah wujud dari kekikiran sebenarnya. Kita itu tidak rela apa yang kita miliki itu diminta oleh pihak lain atau dilihat, belum diminta Ibu Bapak ya, dilihat. Tahu ya, kadang kan orang itu datang ke rumahnya melihat, wah ini bagus gitu ya. Kita sudah curiga, wah ini kok njaluk ini kok. Ya. Nanti dia minta ini ya dan lain sebagainya. Padahal belum tentu itu ya hanya sebuah pujian saja, Anda punya ini, punya itu begitu. Tapi karena ada pikiran buruk di dalam batin kita, kemudian kita itu menjadi muncul kekikiran tadi, sehingga menyembunyikan apa yang kita tidak semestinya sembunyikan. Ya. Nah, orang bijaksana tidak akan meminta-minta, Ibu Bapak. Ya. Orang bijaksana itu punya kapasitas. Ya. Kapan mereka semestinya meminta dan tidak? Ya. Punya kapasitas. Ya. Mereka itu tidak akan meminta sesuatu yang tidak ditawarkan. Ya. Nah, kalau ditawarkan pun tidak semuanya akan dia minta. Ya. Sesuai dengan kapasitas kebutuhan mereka. Ya. Itu orang bijaksana. Orang bijaksana itu tidak punya sifat, maaf kata ya, aji mumpung ya. Mumpung orang itu menawarkan sesuatu kemudian saya minta semuanya begitu, tidak. Itu bukan ciri orang bijaksana. Ciri orang bijaksana tahu batasan, ya, tahu batasan mana yang memang mereka butuhkan dan mana yang tidak mereka butuhkan, Ibu Bapak. Ya. Sehingga tidak perlu khawatir seandainya ada orang bijaksana datang ke rumah Ibu Bapak tidak perlu menyembunyikan sesuatu. Tapi kalau mereka yang datang kemudian, oh ini bagus buat saya ya, ini bagus buat saya ya, dan lain sebagainya, itu bukan ciri orang bijaksana. Ya. Bukan ciri orang bijaksana. Dan Ibu Bapak boleh, oh jangan, ini masih dibutuhkan, ya boleh. Nah, menyampaikan sedemikian itu, ya. Tidak perlu disembunyikan, karena itu bentuk kekikiran. Ya, ingat-ingat ya Ibu Bapak ya, ini bukan hanya untuk para Bante, Samanera dan Ataslani, termasuk untuk keluarga, ya. Jadi orang bijaksana itu bukan berarti mereka-mereka yang menjadi seorang petapa saja ya Ibu Bapak, tapi mereka yang bijaksana, yang memberikan arahan baik, anjuran baik kepada diri kita. Ya, kita tidak perlu merasa takut apa yang kita miliki, yang punyai itu kemudian nanti akan diambil oleh mereka. Ya. Karena orang bijaksana tidak punya kapasitas untuk mau merampas barang milik yang tidak diberikan oleh orang lain. Ya, begitu. Nah, kemudian ciri yang kelima, Ibu Bapak. Perumah tangga yang patut dikunjungi oleh para bijaksana itu yang seperti apa? Mereka yang memiliki banyak, ya, dan memberi banyak. Ya. Ada orang ya yang memiliki banyak tapi memberinya sedikit, Ibu Bapak. Ya, tidak sesuai kapasitas mereka. Itu juga faktor kekikiran sebenarnya. Ya. Kenapa sisilah orang bijaksana mendatangi orang-orang sedemikian itu? Karena orang sedemikian itu sudah tidak takut kehilangan. Di zaman Sang Buddha ada seorang perumah tangga bernama Gatikara, Ibu Bapak. Ibu Bapak boleh membaca kisah tentang Gatikara Sutta. Ya. Perumah tangga Gatikara itu punya seorang ibu yang buta, mama yang buta, ya, tunanetra begitu. Nah, tetapi perumah tangga Gatikara ini adalah seorang anagami, Ibu Bapak. Anagami, dan Sang Buddha tahu persis beliau itu sudah menjadi anagami. Kemudian beliau itu selalu berpawarana kepada Sang Buddha, Bante, kapanpun Bante datang bersama para biku yang lainnya ke rumah saya, kalau Bante membutuhkan apapun di rumah saya silahkan ambil, sesuai kebutuhan Bante. Nah, suatu ketika Sang Buddha itu membutuhkan jerami ya, untuk menutupi bagian yang bocor di mana beliau itu berteduh, dan langsung mengambil saja di perumah tangga Gatikara ini. Dalam artian Sang Buddha tidak minta izin
lagi. Kenapa? Karena perumah tangga Gatikara ya memang sudah melakukan pawarana sedemikian itu. Dan perumah tangga Gatikara tidak marah walaupun diambil tanpa menyampaikan izin kepada beliau. Gitu. Ini karena perumah tangga Gatikara ya sedemikian itu loh kedermawanannya. Kemudian suatu ketika Sang Buddha itu juga waktunya makan, ya, berpindah cara. Nah, karena perumah tangga Gatikara ini tidak ada di rumah dan yang ada di rumah itu hanya ibunya yang buta tadi. Ya. Sang Buddha tidak menunggu perumah tangga Gatikara itu pulang, kemudian baru menyidukkan nasi, lauk ke patah Sang Buddha. Tapi Sang Buddha langsung mengambil ya dengan tangannya beliau, ya, memasukkan makanan ke dalam patah beliau. Dan beliau mengetahui karena perumah tangga Gatikara ini tidak akan marah, tidak akan juga merasa kehilangan, dan tahu persis alasan Sang Buddha melakukan tindakan itu karena melihat ibu dari perumah tangga Gatikara ini sedang mengalami kebutaan tadi. Ya. Ini kasus khusus di dalam Sutta Gatikara Sutta. Ya. Ini kisah perumah tangga yang artinya beliau itu rela karena memiliki banyak itu ya memberikannya ya banyak. Siapa lagi contoh perumah tangga yang memiliki banyak memberi banyak? Anathapindika. Ya. Tidak eman begitu, tidak eman. Ya walaupun bahkan dalam artian itu Anathapindika itu sampai pernah menjadi orang miskin. Ya. Orang yang tidak punya apa-apa, bahkan makan saja hanya dengan bisanya hanya bubur saja setelah beliau berbuat baik terus menerus itu. Tetapi beliau mengetahui bahwa kebajikan yang beliau lakukan itu tidak sia-sia. Dan sampai suatu ketika saat beliau itu tidak punya apa-apa, ya, Sang Buddha mengetahui di halaman rumah Anathapindika ini ada penjaga rumah, ya, yaka, ya, yaka, para yaka. Nah, para yaka ini diajari dharma oleh Sang Buddha dan diminta oleh Sang Buddha. Ya, kalau kalian punya rasa hormat terhadap Anathapindika dan punya kebajikan Anathapindika itu, kembalikan harta yang pernah diberikan oleh Anathapindika itu dengan ketulusan hati ke tempat penyimpanan harta beliau. Dan ternyata benar, ya. Tempat penyimpanan harta Anathapindika yang kosong itu akhirnya penuh kembali, ya, penuh kembali dengan emas, koin-koin emas yang pernah digunakan untuk berbuat baik oleh Anathapindika. Ya. Nah, ini bukan konteksnya punya tuyul ya Ibu Bapak ya, beda ya, berbeda sekali. Tapi itu karena memang kebajikan yang dilakukan oleh Anathapindika, yang karena para yaka, gandaba, naga itu adalah penjaga harta karun. Ya. Jadi orang-orang yang pernah berbuat baik, ya, sebenarnya alam semesta itu mengetahui bahwa kebajikan itu nantinya akan mencari si pembuat kebajikan itu. Tidak lagi si pembuat kebajikan itu mencari kebajikan, tapi kebajikan yang telah dilakukan oleh si pembuat kebajikan itu akhirnya nanti akan mencari si pelaku kebajikan itu. Inilah, ya, akibat dari kedermawanan, tidak kikir Ibu Bapak. Nah, kemudian yang ke-6 Ibu Bapak. Wah, ini panjang ya Sila, masih diingat nggak ya? Yang pertama tadi berdiri ya, kemudian punya rasa hormat, kemudian dengan tubuh, gestur, bernamaskara memberikan rasa hormat. Kemudian yang ketiga itu mempersilahkan duduk, ya, mempersilahkan duduk. Kemudian yang keempat itu ya tidak menyembunyikan apa yang dia miliki. Yang kelima, jika dia memiliki banyak, maka dia akan memberi banyak, tidak memberi sedikit. Ya, ini sifat dari perumah tangga yang patut untuk didatangi atau dikunjungi oleh para bijaksanawan. Nah, kemudian yang keenam, Ibu Bapak, jika mereka memiliki benda yang bagus, ya, yang baik, ya, mereka akan memberikan benda yang baik, yang bagus itu. Ya. Nah, itu dikatakan oleh Sang Buddha, mereka patut didatangi. Perumah tangga yang sedemikian itu, yang memberikan yang terbaik. Ya. Kan ada itu kisah di Payasi Sutta ya Ibu Bapak. Pangeran Payasi itu kan orang kaya sebenarnya, tapi
ketika beliau sadar mau berbuat baik ya kepada fakir miskin begitu atau orang-orang di lingkungan istananya beliau memberikan barang-barang yang tidak layak ya. Beliau sendiri saja tidak mau makan, tidak mau menggunakannya, kemudian barang-barang itu didanakan kepada pihak lain. Kira-kira pihak lain kecewa enggak menerima barang itu? Kira-kira kecewa pastinya ya. Maka perumah tangga atau keluarga yang dikatakan mereka itu jika memiliki yang bagus ya, kemudian memberikan yang terbaik juga, yang bagus juga, itu adalah perumah tangga yang memang patut untuk didatangi. Bagus itu tidak selalu mahal ya Ibu Bapak ya. Contoh sederhananya, Ibu Bapak memasak makanan, nasi yang baru dimasak itu yang pertama didanakan ya. Kemudian membuat sayur, oh ini sayuran yang baik. Jangan yang diberikan sayuran yang basi ya Ibu Bapak ya. Itu ada, karena ada kadang ya perumah tangga yang demikian itu, yang didanakan ke wihara adalah makanan-makanan yang basi ya. Ada, betul itu Ibu Bapak, di zaman sekarang juga ada. Nah maka ketika kita punya yang baik ya, kita memberikan yang terbaik juga kepada pihak lain. Nah itu adalah ciri orang yang biasanya akan didatangi oleh para bijaksanawan ya. Kemudian yang ketujuh Ibu Bapak, mereka yang memberi dengan rasa hormat. Memberi dengan rasa hormat. Bagaimana memberi dengan rasa hormat itu? Dengan kedua tangan, dengan tidak melempar ya, contohnya Bante, ini Bante tangkap tidak begitu ya. Jadi ketika mau memberikan sesuatu kepada mereka para bijaksanawan ya tentunya dengan rasa hormat, dengan kedua tangan ya, dengan sikap anjali ya, dan lain-lain. Tentunya ini merupakan cara-cara pemberian dengan rasa hormat ya. Dari segi si pemberi punya rasa hormat, barang yang diberikannya juga diberikan dengan cara yang hormat, dalam artian ini bukan barang yang buruk begitu ya, barang yang memang layak, barang yang memang bagus, barang yang memang dipersembahkan dengan cara hormat begitu. Nah ini cara memberikan sesuatu pun juga dengan hormat ya. Jangan nanti, Bante tadi di meja itu ada air minum Bante, udah ambil sendiri ya Bante ya. Misalkan begitu ya. Ya kalau kita bisa memberikannya ya langsung kita berikan, Bante ini ada air minum, ada gelas dan isinya, jangan cuma gelasnya saja ya Ibu Bapak ya, begitu. Jadi memberikan dengan rasa hormat itu dikatakan juga merupakan salah satu ciri orang yang patut didatangi oleh para bijaksanawan. Di zaman Sang Buddha itu ada Ibu Bapak kisahnya perumah tangga Dananjaya, papa mertuanya Ibu Wisaka. Suatu ketika ada para bante itu yang mondar-mandir di depan rumah beliau itu ya. Lalu oleh Ibu Wisaka diusir, Bante Anda pergi saja dari rumah ini Bante ya, Anda tidak akan mendapatkan makanan dari rumah ini. Kenapa? Karena papa saya sedang makan makanan basi. Ya, jadi sederhananya Ibu Wisaka itu nyindir papa mertuanya itu. Sudah tahu ada biku di luar rumah ya, sedang berpindah patah, tapi asik saja makan, tidak mau berbagi sedikit pun kepada biku tersebut ya. Bahkan hanya satu gelas air pun tidak mau. Maka Ibu Wisaka itu mengatakan bahwa papa mertua saya ini sedang makan makanan basi. Kenapa? Bukan makan basi beneran sebenarnya ya, bukan. Itu makanan yang enak, makanan yang layak makan. Tapi oleh Ibu Wisaka itu dibilang itu makanan basi. Oh, papa mertuanya marah sekali. Disebut makanan basi kenapa? Karena ya, papanya itu hanya menikmati buah dari kebajikannya di masa lampau dan tidak mau menanam perbuatan bajik yang baru. Maka makanan itu dikatakan sudah basi, itu makanan itu. Nanti kedepannya tidak bisa makan lagi kalau tidak mau menanam perbuatan bajik lagi. Sebenarnya Ibu Wisaka berkata demikian.
Nah, memberi dengan rasa hormat itu ternyata penting sekali. Kalau ibu bapak berpindah patah ya, biasanya punya budaya tradisi kalau bantenya tidak pakai alas kaki, ibu bapak juga tidak menggunakan alas kaki. Itu juga salah satu ciri-ciri memberi dengan rasa hormat, ibu bapak, menghormati. Ya. Pindah patah. Di sini pernah pindah patah? Pernah ya. Sering pindah patah? Sering, jarang-jarang juga nggak apa-apa jawabannya. Ya kalau ada kesempatan, ada bante datang misalkan mau mengadakan pindah patah, diajak bantenya ke rumah-rumah juga boleh, nggak apa-apa sesekali. Kalau mereka beliau-beliaunya ada waktu, ya begitu. Sebagai praktik dana untuk umat Buddha. Jadi memberi dengan rasa hormat itu salah satu ciri juga. Mereka-mereka yang patut didatangi oleh para bijaksanawan. Nah, kemudian yang kedelapan, ibu bapak, mereka yang duduk mendekat untuk mendengarkan dhamma. Ya. Jadi ibu bapak jangan pilih duduk yang paling belakang ya. Duduk mendekat untuk mau mendengarkan dhamma itu ternyata juga dikatakan sebagai ciri-ciri orang yang mau atau patut untuk didatangi. Tapi jangan dekat-dekat sekali ya ibu bapak ya. Nah, apalagi yang lawan jenis ya. Nah, misalkan bante, kata Atasilani harus duduk paling dekat, mendekat ya untuk mendengarkan dhamma bante. Ya, nanti yang perempuan ya jangan dekat-dekat, nanti kesetrum bantenya ya, nggak boleh ya. Dalam artian duduk mendekat di sini adalah mereka yang mau datang ya, tujuan datangnya itu bukan hanya sekedar menghormat, tapi tujuan datangnya itu bertanya tentang dhamma, tentang sesuatu yang tidak dipahami. Ingat ya ibu bapak, bertanya tentang dhamma ya, bukan bertanya tentang hal-hal di luar dhamma. Contohnya apa? Bante, politik kita di Indonesia gimana ya sekarang perkembangannya ya Bante? Ya, jangan tanya pada Bante itu ya ibu bapak ya gitu. Atau harga jual emas itu berapa ya Bante sekarang ya? Ya tidak pantas ibu bapak bertanya begitu. Tanya hal tentang dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha itu. Bante, saya itu mengalami perubahan dalam kehidupan ini. Bagaimana ya Bante menyikapi perubahan-perubahan itu secara dhamma? Itu cocok ditanyakan. Ya. Bante, sebagai umat Buddha itu praktik dhamma yang paling mudah apa ya Bante? Bante, kalau kita itu malas datang ke wihara, gimana ya caranya rajin datang ke wihara ya Bante? Boleh bertanya begitu. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan tentang poin-poin dhamma ya ibu bapak ya, bukan pertanyaan di luar dhamma ya. Jangan tanya, Bante, saya ini pantasnya menikah umur berapa ya Bante? Dengan siapa ya Bante? Ya. Bante, di kehidupan ini saya punya jodoh tidak ya Bante? Jangan bertanya begitu ya. Bante bukan biro jodoh ibu bapak ya. Ya. Jadi bertanyalah sesuatu yang berhubungan dengan dhamma ya, bukan di luar dhamma. Ya, jadi ini yang dikatakan mereka-mereka datang mendekat ya, kepada para petapa itu, para bijaksanawan itu untuk bertanya hal-hal yang berhubungan dengan dhamma, dengan ajaran para bijaksanawan itu. Ini yang ke berapa ibu bapak? Ke-8. Tinggal 1 ini ya. Biasanya pulang jam berapa? Biasanya pulang jam berapa? 9. Oh berarti saya tidak korupsi waktu, ini masih jam 9 kurang kok ibu bapak ya. Tenang saja ya. Nah, yang ke-9 itu ya, mereka yang menyerap ya atau bisa mencicipi rasa dhamma itu ya. Dari apa yang tadi disampaikan oleh para bijaksanawan itu, dengan cara mendekat dan bertanya dhamma, kemudian orang ini bisa memahami dhamma itu. Ya, nggak gampang ya ibu bapak ya. Wah sila saya ini dari kecil sampai gede, sampai remaja, sampai bahkan sekarang sudah tua sila, bolak-balik mendengarkan dhamma kok nggak ngeh-ngeh ya. Misalkan gitu. Nah ternyata mereka-mereka yang mudah memahami dhamma itu dikatakan
adalah orang-orang yang patut untuk didatangi. Kalau sulit memahami Dhamma, Ibu Bapak, buang-buang waktu. Ya. Tidak gampang loh Ibu Bapak ya. Sulit memahami Dhamma itu ternyata juga menjadi faktor ya. Mereka itu juga akan sulit didatangi oleh para bijaksanawan. Kenapa orang itu sulit memahami Dhamma kira-kira Ibu Bapak? Kenapa kira-kira? Kembali tadi loh. Garawuca, niwatuca. Ternyata mereka-mereka yang tidak punya rasa hormat ya, menghargai Dhamma itu ya, dan tidak punya kerendahan hati itu sebagai salah satu faktor sulitnya mereka untuk bisa memahami Dhamma. Ya. Jadi hati-hati ya. Kita sendiri kenapa ya kok sulit sekali memahami Dhamma yang mendalam. Kalau kita mau menghargai Dhamma itu bagaimana sih Sila caranya? Fokus, dengarkan dengan baik, dengan siap, punya kesiapan batin. Jangan nanti tubuhnya di sini mikirin, aduh di rumah tadi sinetronnya episodenya apa ya? Ya hari ini SPD, ya. Jangan nanti orangnya di sini mendengarkan Dhamma tapi masih mikirin, aduh sayuran saya tadi belum ditutup, nanti dimakan kucing saya di rumah. Ya, khawatir, gelisah. Ya. Maka kita menjadi tidak punya perhatian terhadap Dhamma itu. Nah, maka kalau kita mau menjadi orang yang mudah memahami Dhamma, pertama kita harus punya rasa penghargaan ya terhadap Dhamma itu. Punya kerendahan hati. Jangan melihat siapa orang yang memberikan Dhamma itu, tapi bagaimana Dhamma itu diberikan dan mendapat manfaat apa dari Dhamma itu. Ya. Sekalipun Dhamma itu diberikan oleh seorang anak kecil, bisa saja. Ya. Anak usia 12 tahun ditanya oleh mamanya, kamu tadi diajari apa di sekolah minggu Dek? Gitu ya misalkan. Oh guru saya ngajari saya tentang nggak boleh membunuh, itu bohong, itu nggak boleh. Alah kamu itu anak kecil, ya udah ngajarin mama gitu. Padahal benar yang dikatakan dia, nggak boleh bohong, ya nggak boleh membunuh dan lain sebagainya. Tapi kita karena tidak punya penghargaan terhadap apa yang dikatakan anak itu, walaupun itu Dhamma ya, sehingga kita tidak bisa mendapatkan manfaat dari Dhamma itu Ibu Bapak. Nah, inilah 9 hal atau 9 faktor yang ketika para perumah tangga atau keluarga itu memiliki ciri-ciri dari 9 faktor ini, maka dikatakan perumah tangga itu patut didatangi oleh para bijaksanawan. Ini yang terdapat di dalam Kula Sutta Ibu Bapak ya. Nanti kalau lupa ya bisa dilihat kembali ya rekamannya, didengar kembali rekamannya, atau dibaca-baca langsung sutanya di dalam Kula Sutta tersebut. Nah, demikianlah Ibu Bapak uraian Dhamma pada kesempatan malam hari ini yang bisa saya sampaikan kepada semua yang hadir di Wihara Magadhamma ini. Semoga dengan mendengarkan uraian Dhamma ini semuanya mendapatkan manfaat, bertambah pengetahuan Dhammanya, dan bisa mempraktikkannya di kehidupan sehari-hari, sehingga Ibu Bapak adalah orang-orang yang nantinya bisa punya kesempatan didatangi oleh para bijaksanawan ya. Anumodana dan terima kasih atas segala perhatiannya, dan saya akhiri dengan ungkapan semoga semuanya berbahagia, semoga semua satwa berbahagia, sabe sata Bhavantu Suki Tata. Sadu, sadu, sadu.